Sirkuit Mandalika, pukul 10 pagi. Langit biru jernih seperti janji yang tak pernah ditepati. Mesin SMK tanda pagar 45 meraung di tikungan 14, tikungan terakhir sebelum garis start/finish. Rio memaksanya, tapi ada keengganan sepersekian detik di injakan gasnya. Lap terakhir Rio, kita butuh pukul 1.28, 800. Jangan terlalu agresif di Apex 10. Suara Franz memecah interkom, suaranya sedingin beton pit. Rio menahan napas di jalur lurus. 300 meter, 200 meter. Setiap milidetik adalah beban yang dibawa dari sentul, dari ranjang ayahnya yang sakit. Ia mencuri pandang ke spion. Kosong, bukan ancaman di lintasan, tapi bayangan rasa bersalah. Monitor di pitwall menyala. Pukul 1.29, 850. 1 detik lebih lambat dari target. 1 detik lebih lambat dari performa terbaiknya seminggu lalu. Angka itu menusuknya seperti jarum presisi. Rio mematikan mesin. Udara panas Mandalika masuk, tidak mampu mendinginkan suasana hatinya. Ia melepas sarung tangan. Tangannya bergetar sedikit. Kegagalan bukan karena mesin atau ban. Itu karena pikirannya. Di area tim, Franz sudah menunggu. Di sampingnya, Wanif Klaten terlihat khawatir dan Shehroni, sang rival, hanya berdiri diam, mengamati dari jauh. 1 detik Hartanto, 1 detik, itu jurang, bukan margin. Franz membentak, suaranya menarik perhatian seisi garasi. Di level ini, 1 detik itu berarti kamu pulang. Kamu kembali ke sentul. Itu berarti kamu hanya tukang sapu. Kalimat tukang sapu menghantam Rio. Itu bukan lagi ejekan, itu adalah kenyataan yang ia coba lompati seumur hidupnya. Maaf Franz, saya akan perbaiki. Perbaiki, tim ini tidak butuh janji, Hartanto. Kami butuh waktu putaran. Jika besok kamu tetap di atas pukul 1.29, 500, namamu akan kucoret dari line up utama. Kamu kembali ke GT4, kata Franz datar, lalu berbalik pergi. Wanif mendekat, menepuk pundak Rio. Ada apa yo? Tadi kamu tidak seperti kamu yang biasa. Ada masalah di luar lintasan? Wanif bicara dengan nada rendah, penuh pengertian. Rio melihat mata Wanif yang mencari kejujuran. Ia ingin menceritakan tentang ayahnya, tentang sentul, tentang rasa bersalah itu. Tapi ia tidak bisa. Itu akan terdengar seperti alasan. Tidak Pak Wanif. Hanya, mobilnya terasa sedikit tidak seimbang di Apex 7. Mungkin setelannya perlu diubah. Rio berbohong. Sebuah kebohongan teknis. Paling tidak, itu yang ia kuasai. Malam tiba di Mandalika. Garasi tim Mandalika sebagian besar sudah kosong. Rio duduk sendirian di bangku mekanik, di samping mobilnya, di bawah lampu kerja yang suram. Ia membuka data telemetri di laptop. Grafik menunjukkan ia mengerem pukul 0.15 detik lebih awal di tikungan 3, dan melepaskan pedal gas 0.2 detik lebih cepat dari biasanya di jalur lurus panjang. Bukan mobilnya, itu adalah dirinya yang mengerem. Ia meraih ponselnya, membuka galeri. Foto ayahnya yang kurus, terbaring di ranjang, di ruang perawatan sederhana di Sentul. Foto itu terasa berat, lebih berat dari tekanan G-force di mobil balap. Kenangan saat ayahnya menyapu pit, membersihkan oli di lantai, berbisik kepadanya bahwa Sentul adalah sekolah terbaiknya. Sekarang, Rio ada di panggung yang lebih besar, tapi ia merasa seperti anak kecil yang curi-curi masuk garasi lagi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Panggilan video dari Upi. Wajahnya yang ceria dengan hijab hitam memenuhi layar. Hei Pak Juara, kenapa wajahnya kayak mobil habis tabrakan? Rio tersenyum tipis. 1 detik lebih lambat Pi, itu jauh. Upi mengangguk, sorot matanya serius. Masalahnya bukan soal waktu Rio. Masalahnya ada di mana kamu meletakkan hati kamu. Lintasan ini yo, cuma lurus dan belok. Itu gampang dipelajari. Tapi hati kamu, itu yang harus tetap lurus. Lurus dengan tujuanmu. Lurus dengan tekadmu untuk sembuhin ayahmu. Bukan lurus dengan rasa bersalahmu, Upi berbisik, tapi tegas. Rio memejamkan mata. Tarik napas. Rasa bersalah adalah rem yang ia injak.
bukan pedal gas yang ia tahan. Terima kasih, Pi. Besok, aku tidak akan membiarkan 1 detik itu mendefinisikan siapa diriku. Ia menutup laptop. Waktu sudah larut, tapi fajar di hatinya baru saja muncul.